Welcome to my new video. Ketemu lagi kita. Hari ini aku mau ceritain gimana aku bisa bahasa Indonesia dan awal ceritanya mulai dari mana. So everything started 9 years ago. Waktu kita datang ke Indonesia. Setelah 2 bulan kita datang ke Indonesia, orang tuaku berkenalan sama seorang dan orang itu mengajak mereka untuk mendaftarkan aku sekolah SD. And right at that moment orang tua aku tuh datang dan ketemu dengan kepala sekolah. Untungnya kepala sekolah itu bisa bahasa Arab. Kalau misalkan dia nggak bisa bahasa Arab, no way orang tua aku bisa bicara sama dia. Unless there is a translator. Selain kalau kan nggak ada translator, kalau misalkan dia nggak bisa juga bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab, oh udah susah banget. Ngomongnya tuh pakai bahasa isyarat deh. Just kidding, but that's the reality, okay? It's a joke, but a real joke. Alright, lanjut. Pada saat itu, kepala sekolah wawancarai orang tua aku. Dia bertanya, apa aku bisa baca? They said no. Apa aku bisa hafal angka? Angka ya, angka 1, 2, 3, 4. And my parents said no. She really can't. She don't know anything. Lalu mereka juga bertanya, kalau misalkan apakah misalnya aku mendengar, aku paham nggak? My parents said no, because that's the reality. Aku itu memang nggak bisa apa-apa dulu tuh sama sekali. Kenapa? Karena selama 2 bulan waktu kita stay di Indonesia itu, 2 bulan itu aku cuma dari hotel paling turun beli, dan aku juga nggak turun beli karena papaku ada, jadi dia pasti yang beli atau pergi kemana-mana. So selama 2 bulan itu aku memang kayak ya udah nggak kemana-mana dan cuma menggunakan bahasa-bahasa yang aku bisa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab doang. Jadi aku tuh dulu nggak ada interaksi apapun dengan orang Indonesia dan bahasa Indonesia hingga aku tuh bisa ngerti atau ketangkep walaupun satu kosakata. Dan setelah kita daftar, setelah orang tua aku bicara sama kepala sekolah ya rada-rada bilang, ini gimana ya. Dia masih ada kepikiran gitu. Kepala sekolah memikirkan, dia akhirnya decide untuk menguji aku. Dia menguji aku ujian matematika, science, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah semua ujian 4-4-nya itu benar. Semuanya dapat 100 and A+. Tapi satu aja yang aku tuh dapat 0, like benar-benar 0 bulat. which was Indonesian. Bahasa Indonesia dulu aku nggak bisa sama sekali. Bahkan nomor 1 aja, 1, wahid, itu dulu aku nggak tahu sama sekali. Jadi pada saat ditanya apa artinya 1, I was like, what does that mean? Ya waktu itu aku tuh kayak bertanya, apa sih 1 itu apa gitu. Kepala sekolah was hopeless, like for real he was hopeless. Because I couldn't answer a single word in Indonesian and I couldn't speak a single thing in Indonesia. Jadi pada saat itu bahasa Indonesia aku nggak ada sama sekali kan ya. Jadi makanya kepala sekolah tuh kayak ada, ini gimana sih? Kan bahasa sekolahnya itu bukan internasional, it was a local school, so itu yang membuat kepala sekolah merasa kayak, what, how we are going to deal with this. Pada saat itu kepala sekolah pengen banget aku tuh menjadi muka sekolah karena aku tuh nilai-nilainya semuanya bagus. Setelah itu he decided to have a meeting with other principals, kayak dengan kepala-kepala sekolah lainnya, bagian bawahan kepala sekolah. Dan setelah mereka rapat, alhamdulillah hasilnya dia memberi aku kesempatan. He came to my father, dia datang ke orang tua aku dan dia bilang, untuk kali ini kita ambil hasil ujiannya semuanya, kita tetapkan hasil ujiannya, tapi kita tidak terima siswa ini, belum diterima. Kita beri 1 bulan kesempatan untuk uji ulang setelah 1 bulan. And that was terrifying. Beneran, itu hal yang sangat menakutkan pada saat kamu itu masih anak kecil dan ada ujian yang menentukan masa depanmu.
Dan akhirnya aku balik ke rumah, aku nangis untuk 2 hari loh. Story haven't done yet, hasn't done yet.